wabarakatuh. Kali ini pembahasan pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran 1, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 5. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri jenis tumbuhan terkait habitatnya. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia, di mana setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Coba kalian amati teks proklamasi berikut ini. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks proklamasi adalah sebuah teks yang ditulis sebagai bukti kemerdekaan negara Indonesia yang diatasnamakan kepada bangsa Indonesia dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks proklamasi? Hal lain yang ingin saya ketahui adalah siapa yang menulis teks proklamasi dan kapan teks proklamasi dibuat. Silakan disimak bacaan berikut ini dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, kemudian kalian tuliskan pada peta pikiran berikut ini, yaitu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertanyaan apa? Yaitu menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya. Mengapa? Karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk terbebas dari pendudukan Jepang. Lalu bagaimana tentang kemerdekaan Indonesia? Yaitu acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lalu oleh siapa? Yaitu oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Ini adalah contoh peta pikiran pada teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian diskusikan peta pikiranmu dengan temanmu. Kamu dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan
wajib mempertahankannya. Ini adalah contoh, kalian bisa mengembangkan sendiri dengan menggunakan kata-kata sendiri. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi, kemudian tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Seperti ini contohnya. Ya. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan yang selama ini dijajah oleh bangsa asing. Ini contoh makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang terbebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Ini adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku bagi tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Ini adalah bacaan teks tentang bunga teratai. Tentu saja kalian sudah pernah melihat ya bunga teratai yang banyak tumbuh di sungai-sungai kecil.
di depan rumah kita mungkin, atau di kolam ikan kita, ya. Ini sering kita jumpai. Baik, bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar, fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikan pendapatmu secara berkelompok. Kamu dan kelompokmu akan berpetualang di lingkungan sekolah. Guru telah menyiapkan beberapa pos. Pada setiap pos sudah tersedia berbagai jenis tumbuhan. Tugas kelompokmu adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan dan habitatnya, mencatatnya, dan mendiskusikannya dalam kelompok. Pilih salah satu tanaman, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasinya yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut. Nah, ini nanti kalian jawab ya, sesuai dengan tumbuhan apa yang kalian amati. Kemudian setelah kalian tulis dalam peta pikiran, tulis pula dalam laporan berdasarkan informasi yang kamu tulis pada peta pikiranmu. Kamu bisa menyampaikan tulisanmu kepada teman dalam kelompokmu, kemudian menyerahkan kepada gurumu. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Demikian pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.